Oke, selamat pagi. Waktu saat ini kami dari kelompok 2, sub kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Asta Cita merupakan 8 misi utama pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Asta Cita keempat ini menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. SDM yang unggul, sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Namun dalam konteks global, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, seperti revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, perubahan demografi, dan kompetisi tenaga kerja internasional. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ataupun juga untuk memenuhi tugas kelompok pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan BBPKA PDN 2 Kemendagri Jatinangor Sumedang, saat ini kita akan memaparkan mengenai Asta Cita keempat tentang pembangunan SDM. Dan sebelum kita memulai materi pada saat ini, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota yang memaparkan materi tersebut. Dan saat ini untuk yang pertama atas nama Ihsan Abdillah, itu saya sendiri yang akan bertindak sebagai moderator pada paparan materi kali ini. Dan yang kedua yaitu atas nama Gevira Ufaira. Yang ketiga atas nama Dia Mulydia Saraswati. Yang keempat Dena Fajar Mailana dan Indra Hanif Pratama. Anggota kelima untuk kita saat ini. Dan kita langsung mulai untuk paparan materi kali ini dengan dimulai dari latar belakang Asta Cita keempat. Dan untuk yang akan menyampaikannya yaitu Kakak Indra Hanif Pratama. Silakan Kakak Indra. Baik, terima kasih untuk Kak Ihsan Abdillah selaku moderator. Saya akan memaparkan latar belakang Asta Cita keempat di Papua. Asta Cita adalah 8 misi utama pemerintah Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia ke depan. Konsep ini menjadi arah kebijakan strategi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Poin Asta Cita keempat yaitu membangun SDM yang unggul menjadi salah satu visi penting dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional karena kualitas manusia menentukan kemajuan suatu bangsa. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas SDM yang merata. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Indra yang sudah memaparkan bagaimana latar belakang untuk mewujudkan Asta Cita keempat mengenai pembangunan sumber daya manusia. Dan untuk selanjutnya, yaitu ada tujuan utama untuk Asta Cita keempat ini. Dan akan disampaikan langsung paparan materinya oleh Kadia Mulydia Saraswati. Silakan Kadia. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan SDM yang unggul, kemudian produktif, dan juga berdaya saing tinggi. Poin utamanya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan, kemudian peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kemudian yang ketiga adalah pengembangan keterampilan dan produktivitas, kemudian yang keempat adalah penguatan karakter dan mental. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Dia atas paparan untuk tujuan Asta Cita keempat ini. Dan selain daripada tujuan, pastinya ada masalah atau hambatan dalam mewujudkan Asta Cita keempat ini. Dan untuk permasalahannya kita analisis dan akan disampaikan langsung oleh rekan kita yaitu Gepira Ufaira. Silakan Gepira. Terima kasih Bang Isan. Oke. Dalam implementasi perwujudan Asta Cita ini, Asta Cita yang keempat ini terdapat beberapa permasalahan yang menghambat akselerasi kualitas SDM. Antara lain, yang pertama ada ketimpangan kualitas pendidikan. Jadi terdapat ketimpangan akses dan mutu pendidikan yang belum merata, khususnya di wilayah yang tertinggal, terdapat
dan terluar atau 3T. Yang kedua ada masalah kesehatan gizi, stunting. Tingginya angka stunting berdampak pada kualitas produktivitas dan kualitas potensi kognitif generasi mendatang. Lalu yang ketiga ada kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang keempat ada rendahnya literasi digital. Masyarakat yang belum sepenuhnya siap menghadapi era digital. Dan yang terakhir ada rendahnya kualitas karakter dan etos kerja. Masih ditemukan kurangnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan daya saing. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan SDM di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Vira atas paparan materi mengenai masalahnya. Dan selain daripada masalah, kita harus fokus dengan solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dan untuk solusi atau alternatifnya, kita akan serahkan langsung kepada Kang Dena untuk menyampaikan paparannya. Silakan Kang Dena. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang alternatif pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, seperti dalam permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan. Alternatif pemecahan masalahnya adalah pemerataan akses pendidikan dan juga digitalisasi sekolah. Yang dampak yang diharapkan adalah kualitas pendidikan yang lebih merata. Kemudian dalam permasalahan tingginya angka kasus stunting, alternatif pemecahan masalahnya adalah program gizi, edukasi, dan juga layanan kesehatan yang memadai. Adapun dampak yang diharapkan adalah generasi lebih sehat dan cerdas. Kemudian permasalahan skill tidak sesuai industri yang sedang berkembang. Alternatif pemecahan masalahnya adalah penguatan pendidikan skill dan juga kerjasama industri. Adapun dampak yang diharapkan adalah penyerapan tenaga kerja bisa meningkat. Yang selanjutnya, permasalahan literasi digital yang rendah. Alternatif pemecahan masalahnya adalah pelatihan digital untuk masyarakat. Adapun dampak yang diharapkan adalah meningkatkan produktivitas dan juga adaptasi teknologi. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah lemahnya karakter. Adapun alternatif pemecahan masalahnya adalah pendidikan karakter dan juga pelatihan soft skill. Adapun dampak yang diharapkan adalah sumber daya manusia lebih disiplin dan juga lebih berdaya saing. Sekian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memaparkan dari awal sampai alternatif pemecahan masalah ini. Dan pembangunan SDM memang dalam Masa Cita keempat merupakan langkah strategis dalam menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, sehat, terampil, dan berkarakter. Dengan penanganan yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang ada, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun dari salah kata yang kami paparkan pada materi kali ini. Mari bersama-sama kita wujudkan visi besar bangsa melalui semangat bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Terima kasih.